Observatory menuju ke arah Cape Town. Kalau kita lihat Blue Zone-nya udah ada 2 tim sekaligus, yaitu ada NXT Liga Game dan juga Inastars KW. Sementara kalau kita ngomongin di kawasan peak-nya, sepertinya ada tim Bang Bang dan juga Minions RR yang sepertinya bakalan melaju ke arah Sentosa. Dia udah kelihatan banget ngambilin di kawasan zipline-nya nih. Oke, yang mana open fire sendiri bisa kita lihat kali ini dari segi mapnya udah lumayan ada open fire untuk dari arah hangar ya. Dan dari boom sendiri kali ini udah langsung ngamanin wilayah observatory. Gue udah lumayan cukup lama ya gak melihat gameplay boom untuk turun di arah dari observatory itu sendiri. Tapi untuk Sentosanya kali ini bakalan ada 3 tim, karena 2 timnya juga udah naik zipline, Arman. Waduh, Sentosa bakalan terjadi pecah perang Erlikah kalau kita di sini. Sebenarnya Sentosa tadi ada Minions RR, kemudian ada 2 tim lagi yang dia udah sampai duluan nih. Ini menurut gua kalau misalkan Minions RR bisa memanfaatkan satu kompon di sekitaran Sentosa, apalagi jalur zipline ini bener-bener enak banget dari segi lootingannya. Tapi di sini dari Anang bakalan ditembakin juga, ternyata masih punya glue untuk di pop up, sehingga dari Minions RR masuk ke tengah-tengah Sentosa dengan aman harusnya. Ini tempat yang menurut gua paling banyak dari segi resource-nya ketimbang Sentosa di samping sebelah kiri yang di dekat Cape Town. Itu malah minim banget sih resource-nya. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal dari obstacle-nya, di sana juga nggak banyak rumah, dan terus udah gitu space dari rumah kayu ke rumah yang satunya itu lumayan jauh. It means kalau misalkan open fields gitu kan nggak mungkin ada resource-nya kan. Betul. Jadi emang bener-bener lebih minim untuk dari sisi kirinya. Dan kalau misalnya kita lihat tadi pas awal juga, emang bener-bener di sini tuh harusnya tadi ada 3 tim. Tapi kali ini masih kita pantau, sejauh ini masih baru ada 2 tim aja. Dan gue rasa mereka juga bakalan coba untuk looting dulu, nggak mau benar-benar greedy banget, karena mengingat ini adalah final group dan ini masih match pertama. Nah itu dia, ngomongin match pertama, jadi kemungkinan besar sih chance untuk fight-nya bakalan ada di mungkin ya zona ke-4 atau zona ke-5 sih. Bakalan terjadi pecah perang yang cukup signifikan juga. Dan yang menarik sini cuma ada 11 tim juga. Tapi kalau misalkan kita ngomongin Minions RR, dia sih menurut gue bakalan nguasai Sentosa seutuhnya sih, meskipun dia cuma mengambil kompon dari sekitaran tengah-tengah Sentosa sampai gubuk paling pojok kiri yang di dekat arah Mars Electric. Dan kalau kita sedikit agak move ke kawasan Katulistiwa, ini Unite Esport udah mengamankan satu tempat yang menurut gue kalau misalkan untuk rotasi sih masih oke ya. Cuman kalau untuk early resource mungkin Katulistiwa agak sedikit kurang dari segi resource-nya juga, kecuali Katulistiwanya Blue Zone ya. Ya, apalagi kalau misalnya ngomongin untuk dari rotasi keduanya nanti, banyak banget tadi tim-tim yang turun di arah atas. Salah Betul. satunya ada Boom Esport juga yang mutusin buat turun di arah observatory. So pasti kira-kira nih untuk rotasi keduanya nanti bakalan bener-bener lumayan banyak pecah war di arah sini. Apalagi hangar sendiri aja tadi untuk early-nya ada 2 tim yang sempat trading fire. Ah itu dia, tadi ada NXT Liga Game dan juga ada Inastars KW yang dia itu ngambil kawasan hangar. Tapi kalau misalkan gue tadi sempat intip di sekitaran minimap juga, NXT Liga Game-nya kayaknya malah narik mundur. Kemungkinan besar NXT Liga Game dia menarik ke arah observatory, yang dimana notabene-nya observatory itu udah ada boom. Nah ada itu Boom dia. Esport juga, karena kalau misalkan dia harus narik ke arah Rimnam Village, jadi Rimnam Village juga udah dihuni sama tim lain juga. Tapi kali ini untuk early-nya dari finals grup A masih belum ada team fight. Jadi kemungkinan ini berbeda ya sama yang kita lihat kemarin-kemarin. Betul. Bakalan jauh banget lebih pasif ya. Betul sekali. Menurut gue ini hal yang wajar banget sih. Selain untuk match pertama kan mungkin mereka kayak pemanasan dulu, pengen tahu dulu nih kira-kira beberapa tim yang bakalan bertanding ini tuh dia memilih bermain secara agresif ataupun bakalan pasif juga. Karena mengingat ini cuma diambil 1. Cuma diambil 1 aja, nggak ada 1-6, 1-3. Bener-bener kita bakalan cuma milih 1 nantinya buat melaju ke babak selanjutnya. Tapi ini ternyata dari anak-anak DF berhasil untuk keluar dari Sentosa. It means yang tadinya di Sentosa itu nyaris ada 3 tim, kali ini nggak ada tim fight sama sekali di arah Sentosa. Dan dari anak-anak DF pun berhasil untuk keluar dari Sentosa. Yes, itu dia Onarsi D yang dia udah mengamankan juga satu vehicle-nya digunakan untuk rotasi dengan cukup mudah harusnya. Tapi kalau misalkan kita mungkin ngomongin dari resource yang dimiliki oleh Onarsi ya,
dia cuman ada phase 2, sedangkan di Tok pun dia belum ada phase. Ini kayaknya bener-bener kekurangan resource banget karena di Sentosa tadi udah ada satu tim yaitu Minions RR memaksa dari tim Onarsi sendiri untuk berpindah rotasinya ke arah Kota Tua. Kalau misalkan ngomongin Kota Tua sih dengan resource mereka yang masih minim, menurut gua ini udah lumayan lah buat mengisi kekosongan resource yang mereka miliki juga. Oke, tapi kita bakalan bergeser sedikit juga ke arah dari anak-anak Unite yang mana tadi dia sempat turun di Katulistiwa ya. Coba Yoi. untuk looting kali ini udah langsung rotasi aja menuju ke arah bendungan. Nah, bendungan yang sekarang tuh udah lumayan banyak di sini. Mm-mm. Sebenarnya resources tambahannya ya dari anak-anak Unite pastinya. Betul, di bendungan ini memang resource-nya lebih banyak juga ketimbang yang di patch lama juga. Tapi yang menarik di sini adalah obstacle-nya juga bener-bener udah banyak banget. Banyak apa namanya tiang-tiang beton yang cukup tinggi, kemudian bebatuannya juga enak ataupun digunakan untuk defense. Sebenarnya kalau misalkan dari Unite pun ketika resource-nya udah cukup nih, mereka tinggal nahan pergerakan musuh lain yang bakalan masuk ke circle-nya Unite, tinggal nunggu di bendungan ini tuh udah enak banget harusnya. Tapi balik lagi karena dengan iPhone yang sekarang harusnya kan rada-rada tipis kan. Betul. Sayang banget kalau misalkan masih belum ngumpulin kill point. Tapi harusnya kali ini dari anak-anak Unite. Wah, udah ada team fight dari FRNTL. Wow, ini dia frontalnya bakalan perang dengan Rosugo, tapi di sini Dika udah knockdown. Coba diberikan satu tembakan juga dari seorang Grihans, dapat satu knockdownnya. Sementara dari seorang Aji dan ada bakalan memberikan satu tembakan juga ke arah seorang Arab di sana, dan itu bakalan jadi situasi yang cukup berbahaya juga. Satu VSS-nya bakalan di-tapping terus menerus. Reaper Bullet yang cukup beracun membuat dari seorang Arab harus bertahan di balik batu. Dan kalau kita di sini Freya bakal melakukan satu revive, tapi Aji langsung ditumbangkan juga, langsung di-knock-and tanpa ampun. 4 versus 3 dari seorang Dika dan juga Freya. Bahkan tweetingnya Rosugo dibalikin begitu saja. Apakah masih bisa dari seorang Arab bertahan di balik kepungan 3 orang Rosugo yang cukup ganas? Coba di jumpsuit, dan itu dia frontalnya harus ditumbangkan oleh Rosugo Veda. Finally ada satu tim yang benar-benar langsung tershutdown untuk match pertamanya, tapi nggak pakai lama karena kita bakalan bergeser sedikit untuk observatory. Wow, 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 wow. Habis pecah perang di dekat Clock Tower, sekarang boom. Sepertinya udah menemukan mangsanya yang begitu tepat dari Inastar KW. Coba jumpsuit, dapat satu knockdown dari seorang Igap ke arah seorang Kuyuzen 13. Langsung di-ending tanpa ampun. Sementara tim seorang Mang bakalan memberikan satu tembakan juga. Dikejar, nggak dikasih ampun. Sementara dari Maybe, nggak mau kasih ampun juga. Nggak mau ngasih lepas buat Inastarsnya kabur kemana-mana. Dari seorang Unta, udah ketahuan. Itu dia Igap. Satu tappingan, 2 bahkan. Langsung bisa mengenok dan seorang Unta. Langsung dibalikin, dipulangin gitu aja. Dan di sini membuat dari Inastar harus split ke arah yang berbeda karena udah dikejar habis-habisan oleh tim Boom Esports tentunya. Ya, yang mana ini 2 player dari Boom juga sebenarnya mengetahui perjalanan dari Inostar buat running ya. Kita bisa lihat kali ini dari arahnya Alnova benar-benar mencari lagi 2 player yang sisa, tapi apakah bakalan langsung mundur aja? Oke, ternyata diputusin karena kita juga udah dapat 2 kill, jadi nggak mau greedy lagi buat nyari 2 player yang kesisa. Benar-benar kita looting aja yang tadi, walaupun harus geser juga ke arah Pocinoknya karena kali ini Minions RR bakalan ketemu juga sama NXL Liga Game. Iya, itu dia. Kalau misalkan kita ngomongin di observatory tadi, Boom udah cukup puas ya dengan 2 poin kill. Jadi ya udahlah, kita paling nggak udah dapat modal yang cukup. 2 poin tuh udah lumayan daripada kita maksain akhirnya keculik semua, kan malah jadi sesuatu hal yang membahayakan untuk Boom sendiri, apalagi match pertama ya. Sementara kalau kita move ke arah Pocinok, yang notabene NXL tuh udah tahu nih ada Minions RR. Dia tuh kayak langsung narik sejauh mungkin biar nggak terjadi early fight, sehingga kalau kita lihat dari posisi Pocinok, NXL Liga Game mengambil ke arah labirinya, sementara dari Minions RR-nya juga nggak mau maksain. Dia berusaha untuk mengambil di sekitaran rumah sabun yang di dekat dengan Kota Tua sendiri. Ya, karena kita juga masih belum tahu kali ini circle-nya bakalan bergerak ke arah mana. Karena di Sentosa sendiri juga ada info zone juga. Siapa tahu ternyata circle-nya bakalan bergerak ke Pocinok, who knows. Jadi kayak benar-benar coba untuk ngamanin dari segi obstacle ya. Dan Boom sendiri yang tadi baru keluar team fight masih ada di out circle. Nah, ini dia. Bentar lagi nih. Bentar lagi kita bakalan lihat sama-sama bakalan bergerak ke arah mana untuk next circle berikutnya. Dan ternyata masih kebagian untuk Pocinoknya. Ada 3 tim di daerah situ. Minions, ada NXL dan juga Rosugo. Waduh, udah 3 tim. Terjadi penumpukan juga di sekitaran Pocinok dan juga Factory. Ada Rosugo yang lagi berapi-api nih karena dia habis meratakan satu squad sekaligus kan. Dan
sepertinya dari Rosugo mencoba mengamankan satu komponnya di sekitaran labirin Pocinok. Sementara dari NXL-nya dia mencoba menahan di satu kompon rumah orang kaya. Tapi yang menarik adalah Minions RR sepertinya dia udah menarik lebih jauh. Dan ini dia bakalan ditembakin begitu saja dari Rosugonya. Dan kita sedikit agak move ke kawasan garasi yang ada di Kota Tua, di mana tim Minions RR bakalan ketemu dengan tim Onarsi D. Jadi lemparkan satu granat oleh seorang Anang, tapi di sini meledaknya nggak ke arah seorang RJ di sana. Coba lagi satu lemparkan, tapi nggak dimasak. Dan sepertinya granatnya bakalan nggak meledak ke arah RJ lagi dan lagi. Itu langsung masuk, tapi di sini ada krono yang tepat oleh seorang RJ ya. Jadi masih aman posisi dari Onarki. Oke, kali ini dua-duanya tuh sama-sama nggak mau coba untuk majuin gitu aja. Walaupun sebenarnya ada satu Kenzo yang udah bener-bener standby di arah bagian bawahnya. Kalau misalkan dari sosok si Kenzo ini bisa banget untuk nge-backstep sebenarnya untuk ke arah atas. Sebenarnya bisa sih ya. Oh, ternyata harus mundur deh. Harus Kan untuk dipukul mundur. Betul. Nggak masuk kali ini dan bener aja langsung di knockdown. Aduh dari seorang Kenza. Kanzanya bakalan ditumbangkan juga, nggak bisa di revive langsung di end begitu saja. Sementara dari seorang Ditok mengamankan satu vehicle-nya untuk kabur sejauh mungkin. Karena di sini Minions RR udah sadar dari tim Onarsi udah kabur sejauh mungkin. Sementara di sini kayaknya dari seorang Surya bakalan memberikan satu tembakannya karena mobil Ditok udah kebakar, udah berasap. Tapi di sini ada tim lain. Ya ampun, hati-hati Ditok. Di situ ternyata udah ada satu tim yang menunggu di kawasan bukit. Ditok udah bingung mau kemana, nggak tahu mau kemana. Sekarat banget tembakannya, tapi masih ada 9 HP dan satu skill Chrono yang masih bisa menyelamatkannya. Ternyata di sini ada tim THS juga, baby. Ya, trial Hello SLN yang sepertinya harus dipukul mundur juga, nggak mau untuk ngelanjutin tim fightnya. Karena gue juga masih belum lihat moving dari anak-anak Minions RR yang kira-kira bakalan ngelanjutin atau enggak ke arah dari anak-anak Onarki. Tapi kali ini justru malah memutuskan untuk objektif ngambil ke arah circle berikutnya. Mengingat juga kalau misalnya kita lihat kali ini live-nya juga masih 3-6. Jadi benar-benar masih ramai banget untuk bermuda di match pertama kita kali ini. Betul sekali. Dan yang menarik adalah di trial Hello namanya nama buah-buahan ya. Ada guava, terus ada tadi leci gitu kan. Aduh, ada apel ya, gitu dari kan. anak-anak trial Hello SLN ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin ternyata dari Minions RR juga udah naik ke arah atas. Jadi nggak lanjutin untuk team fight ke arah dari Onarsi. Kecenderungannya untuk map pertama bener-bener team fightnya itu dihindarin ya. Betul, lebih dihindari. Tapi di sini kalau gue lihat dari Unit berhasil mendapatkan satu knockdown-nya atas tim Onarsi ya di sekitaran kawasan pik kalau kita lihat di minimapnya sendiri. Sementara kalau kita lihat di Pocinok sepertinya ada seorang Cupai udah memantekin musuh yang ada di labirin. Tentunya ada Rosugo Veda yang mereka berdua tim ini sama-sama saling menjatuhkan summon airdrop. Ya, yang mana kali ini juga mereka sebenarnya udah lumayan lama ya untuk berada di arah Pocinok. Tapi dua-duanya tuh emang bener-bener cuma trading fire dari jarak jauh aja. Karena kan kalau ngomongin NXL, mereka tadi udah bener-bener dari early juga. Betul. Untuk dari arah Pocinok ya, sampai sempat datang Minions RR juga, Minionsnya juga udah naik. Tapi circle-nya luckily masih bergerak ke arah sini. Bahkan Sin sendiri udah siap megang M79. Itu dia. Harusnya ini bakal menjadi satu keuntungan, tapi di sini kita bakalan skip sebentar karena ada peperangan dari seorang Andri harus knockdown begitu saja. Langsung di ending oleh granat dari seorang Ditok, dimasak dengan cukup cepat. Tapi di sini dari seorang Rizal bakalan membackup temannya dengan Pron. Rebahan Gaming malah langsung di knockdown. Tapi di sini Amora dan juga Anang harus knockdown, tersisa seorang Rizal yang mencoba merevive, coba di jump shoot lagi dan lagi. Rizalnya harus di knockdown oleh seorang Ditok menggunakan satu double vector. Unite Esport harus ditumbangkan juga di posisi ke-10 oleh tim Onarsi D tentunya. Ini benar-benar luar biasa banget. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin anak-anak Onarsi D itu benar-benar udah pincang ya. Dia udah harus kehilangan beberapa player ketika tadi sempat terculik sama anak-anak dari Minions RR. Dan jatuhnya anak-anak Unite itu benar-benar ngeras ke arah dari anak-anak Onarsi D. Karena tadi sempat nyulik satu player kan. Betul. Sempat notice kan kalau misalkan ada kehilangan beberapa player, tapi justru malah berhasil dibalikin keadaannya sama anak-anak Onarsi D. Bahkan Unite sendiri akhirnya harus tumbang di peringkat 10. Waduh, iya sih keren banget Onarsi tadi menurut gue berhasil melakukan clutch play dengan cukup baik ya. Padahal tadi sebenarnya posisinya tuh lebih unggul, posisi timnya masih ada di Unite karena mereka masih unggul secara jumlah Segi ya. jumlah, Segi betul. jumlah masih unggul, tapi berkat setapan yang cukup baik dari Onarsi malah Unite-nya dibalikin begitu aja. Dan kita lihat Baby Lee, sorry Baby, di sini ada 9 tim yang masih
berkumpul di kawasan Pocinoknya bakalan jadi Pocinok berdarah ini, Beb. Ini sih rukun tangga sama rukun warga udah bakalan chaos banget. Oh. Di sini Pak RT sama Pak RW udah langsung bener-bener ngamuk banget, bahkan Inastar udah langsung hilang. Kita bisa lihat kali ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tim di dalam satu setiap obstacle di wilayah Pocinok. Waduh, ini sih kalau misalkan zona akhirnya bakalan ada di Pocinok ya, ini mungkin satu rumah bisa sampai 2 atau 3 squad nih. Ya, bahkan agak bergeser sedikit ke kanan kalau kita lihat dari segi minimap. Dan Onarki langsung dipulangkan begitu saja dari arah Guava. Guava berarti dari Trial Hello Salam. Waduh, langsung ditebangin begitu aja ya. Sementara di sini Sin yang udah mendengarkan tembakan yang dilepaskan juga oleh tim Rosugo, dia kayaknya lebih menahan dulu, hemat resource lah. Karena di sini udah mau nyusut juga, tinggal nungguin momen yang waktu tepat juga biar Rosugonya masuk mengamankan sekompon. Tapi di sini Guava malah di knockdown begitu saja dari tim Bang dan langsung di-adding juga oleh seorang Anang menggunakan satu SPD yang langsung connect juga ke kepalanya musuh. Tapi di sini dari seorang Pitok bakalan mencoba adu pepeng shoot dengan M500-nya, Bebek. Wah, ternyata masih benar-benar coba untuk diadu ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal tim Bang, dia masih ada di arah atasnya sih. Iya, dan itu. masih kebagian sedikit circle, harusnya lumayan enak lah untuk ada di arah atas itu. Lumayan enak sih, tapi di sini dari tim Bang-Bangnya bener-bener dia nggak ada satu obstacle ya. Paling cuman punya pagar dan juga satu pohon. Dimana nih bakalan jadi situasi yang kurang menguntungkan juga untuk tim Bang-Bang, dan dia udah ditungguin juga oleh tim Minions RR. Tapi di sini kayaknya NXL Liga Game udah mencoba untuk menahan masuknya Rosugo. Wah, Rosugonya coba ditembak oleh sarang Cupai di sini menggunakan satu M60-nya kah? Karena di sini ada skill baru yang digunakan, yaitu skill Zero dari Cupai udah ketanda begitu saja. Tapi mencoba untuk masuk ke dalam zona karena zonanya udah sakit juga. Dari sini berhasil mendapatkan seorang Adam di sana menggunakan satu M249 yang langsung connect juga. Tapi di sini dari seorang Adam kayaknya gak bakalan di revive. Oh, masih bisa di revive juga. Pocinoknya numpuk. Coba diberikan satu treatment gun dulu untuk menambah HP dari seorang Adam di sana, Beb. Yes, yang mana tadi juga kalau misalnya gue lihat ada NXL Deadpool yang menggunakan M79, tapi ada tim fight lagi dari Bumi Sport. Wow, Bumi Sport bakalan menembakin begitu saja dari Trial Hello, harus dipulangkan juga di posisi ke-7. Bumang bakalan di revive begitu saja. Sementara di sini Minion Anang bakalan memberikan satu tembakan juga ke arah Boom yang udah mereset HP-nya lagi dan lagi menggunakan satu treatment gun-nya. Ini bener-bener rame banget Pocinoknya. 1, 2, 3, 4, 5 tembakan udah ngumpul di satu circle yang menurut gua kurang untungin dan zonanya bakalan menyusut lagi, baby. Ya, ini benar-benar bakalan coba untuk lari banget beberapa player yang seakan masih ada 6 tim, dan Bumi Sport sendiri kali ini dengan 6 kill-nya mereka masih utuh berempat, langsung ngegerebek aja ke dalam rumah, betul depet banget. Oh, itu dia dari Boom bakalan ketemu juga dengan NXL Liga Game di mana dari Allovar dan Mybears terkena begitu saja langsung ditumbangkan. Coba dijamsut kah? Karena di sini Igap bakalan mencoba masuk di mana setelah ada Rimo dari arah kanan. Gak bisa kemana-mana, memaksa mereka untuk fight mau gak mau, gak bisa kemana-mana lagi. Karena di sini Bang bakalan melakukan kill steal juga karena Minion, dan ternyata Rosugo dipulangkan juga di posisi ke-5. Masih ada Minion yang cukup kuat dengan 4 orangnya. Bakalan memberikan satu tembakan kah? Mencoba bertahan di balik glue yang udah ditanam cukup banyak. Sementara dari Rimo bakalan dibombardir juga. Ada bom yang berhasil connect juga dari seorang Faki. Langsung mengending juga seorang ABGRR tentunya. Dan dari sini sepertinya Minions bakalan coba mengholding posisinya karena di sini diuntungin banget karena ada Rimo Arjun yang dipulangkan oleh NXL Liga Game. Tersisa 2 tim, NXL atau Minion yang bakalan buya. Kalau kita di sini dari Sin udah mulai maju juga dipersiapkan double vektornya. Coba dijamsut, tapi di sini sedari Minions RR bakal ternyata dipulangkan juga oleh NXL Liga Game. Buya for NXL Liga Game di game pertama kali ini, oh baby. NXL Liga Game buya untuk match pertamanya dari Free Fire Indonesia Master 2021 Spring. Sebenarnya